Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kontroversi Gus Miftah dakwah di klub malam. Jadi sumber saya dari YouTube juga. Jadi banyak tanggapan-tanggapan yang positif dan yang negatif. Kalau menurut PBNU bilang dakwah di tempat klub malam kurang etis karena seakan-akan menjual firman Tuhan itu di tempat yang tidak pada tempatnya. Tetapi kalau saya melihat, dan juga Gus Miftah itu katanya sudah 8 tahun dia dakwah di daerah klub malam dan juga di daerah Bali dan Yogyakarta. Kalau menurut saya, khotbah di tempat klub malam ini sangat setuju. Justru saya mendukungnya. Karena apa? Semua seorang yang bekerja di klub malam biasanya menghibur orang sifatnya negatif. Dan biasanya orang bekerja di klub malam ini tidak mau dia ke tempat-tempat ibadah yang sudah disediakan di umum. Karena mereka dikucilkan. Karena kalau sudah tahu bekerja di klub malam, kalaupun mereka datang umpamanya ke masjid umum dan sebagainya, dikucilkan. Demikian juga pemudanya. Biasanya orang bekerja di klub malam itu pakai tato lah, pakai pakaian yang tertentu lah. Sehingga kalau dia datang suatu ke masjid juga dikucilkan, merasa malu dan lain sebagainya. Padahal mereka, justru saya sangat senang orang yang pekerjanya demikian dijemput bola, yaitu Gus Miftah datang ke tempat tersebut memberikan dakwah kepada mereka, dan itu sangat bagus supaya mereka mengenal yang Maha Kuasa itu dan diharapkan mereka nanti menjadi orang baik. Kedua juga banyak juga kita lihat orang-orang yang bekerja di naik klub ini sifatnya adalah terpaksa. Sebenarnya dia tidak mengharapkan bekerja di naik klub itu, ingin mencari kerja yang lebih baik, tetapi yang dapat di situ yaitu saja, sehingga dia bekerja di klub malam itu. Dan juga dia tidak sesuai kehendaknya sebenarnya, tapi karena terpaksa untuk menghidupi ekonomi keluarganya, dan juga hanya itu yang bisa dikerjakannya, ya tentu dilakukannya. Di samping itu, kalau kita melihat orang-orang yang suka sholatlah di tempat-tempat atau di tempat-tempat tertentu yang mewah, dan juga masuk gereja dan lain sebagainya, dan di tempat-tempat di masjid yang bagus, orang-orangnya saja banyak yang naik mobil datang, dan para pejabat datang ke sana untuk mendengar dakwah dan lain sebagainya. Tetapi dapat lagi persembahan mereka lebih besar dan juga pakaiannya necis dan lain sebagainya. Tetapi ya, sering juga mereka ini sudah kita lihat mewah tapi berurusan dengan KPK karena suka mengambil uang rakyat ya, dan bentuk korupsi. Jadi semua ini harus dilaksanakan, harus dibina mentalnya supaya tidak berbuat yang jelek di hadapan masyarakat. Apalagi para koruptor ini kan sifatnya mengambil uang rakyat padahal ekonominya sudah cukup. Sudah cukup ekonominya dengan baik, sudah punya mobil, sudah punya rumah bagus, dan lain sebagainya. Tetapi tetap melakukan korupsi. Dan juga kalau ibadahnya pun di tempat-tempat masjid yang bagus, di gereja yang bagus, dan sebagainya. Tetapi banyak yang ditangkap oleh KPK karena perbuatannya korupsi. Sedangkan orang yang bekerja di klub malam itu, karena mereka apakah sebagai penghibur atau pelayan biasa, mereka kan tidak menghendaki bekerja di situ. Mereka itu sebenarnya ingin bekerja di tempat yang terhormat, tetapi tidak dapat. Ya, hanya bisa mereka bekerja di situ dan untuk menghidupi keluarganya. Dan juga tugas daripada para ustadz ini dan pendeta kan tugasnya melayani masyarakat, terutama yang belum mengenal Tuhan. Apalagi dua agama ini agama misionaris ini kan. Banyak orang yang beragama Islam membuat pergi ke suatu daerah tertentu
untuk memberikan firman itu kepada masyarakat. Demikian juga yang beragama Kristen, banyak pergi ke daerah-daerah jauh, daerah-daerah terpencil, bahkan berkilo-kilo hanya menyampaikan firman itu kepada masyarakat setempat, agar mereka mengenal yang Maha Kuasa itu, dan mereka supaya berbuat baik. Inilah yang saya lihat, dan ini tugas utama mereka, apalagi dia ustadz. Jangan hanya dia di kota, dan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah yang statusnya seperti demikian. Saya mengharapkan sebenarnya para pendeta itu jangan hanya khotbah di gereja, supaya dia memberikan khotbah itu di setiap naik klub dalam waktu tertentu, supaya iman mereka nanti bisa berubah menjadi orang baik. Itu karena tugas utamanya di situ. Jadi karena manusia itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada orang kaya, orang miskin. Yang ada di hadapan Tuhan itu adalah siapa perbuatannya yang baik, itu yang diterima oleh Tuhan. Walaupun dia orang kaya, orang banyak rumahnya, banyak mobilnya dan sebagainya, tetapi perilakunya tidak baik, ya tentu ditolak Tuhan juga itu. Tidak bisa dia masuk surga. Karena prinsip daripada agama itu, semua manusia itu adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Kalau di hadapan Tuhan, manusia itu adalah sama. Yang membedakannya hanya perbuatannya, ada yang baik, ada yang atau tidak. Siapa perbuatannya yang baik tentu diterima oleh Tuhan itu. Makanya para pendeta, para ustadz, memang tugas utamanya memberikan firman itu kepada semua orang apapun pekerjaannya, agar mereka bertobat, tidak berbuat sesuai dengan harapan agama, supaya dia menjadi orang baik semua. Itulah makanya saya sangat sependapat bahwa Ustadz Miftah ini datang ke naik klub memberikan dakwah itu sangat bagus itu. Kalau saya justru saya sarankan pendeta pun, setiap pendeta pun kalau bisa mendatangi khotbah di tempat-tempat naik klub. Tidak ada masalah karena manusia sama semua di hadapan Tuhan. Dan tidak ada yang di tempat apakah itu pantas atau tidak. Semua pantas untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada yang belum mengenalnya. Sangat pantas dimanapun tempatnya disampaikan firman Tuhan itu, agar dapat mereka terima dan dapat dilaksanakan mereka sesuai kehendak agama masing-masing. Sekian dan terima kasih.